Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kasus yang mana terjadinya ketegangan di Laut Cina Selatan yang meliputi negara-negara seperti Cina, Filipina, dan juga negara-negara lain seperti Vietnam, Malaysia, dan Brunei. Ini merupakan gambar peta Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan merupakan kawasan atau wilayah yang memiliki area kompleksitas geografis dan politik yang tinggi, yang mana secara geografis wilayah ini terletak di antara beberapa negara, seperti Cina, Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei. Lalu secara politik, Laut Cina Selatan sering menjadi area ketegangan yang melibatkan kedaulatan dengan klaim yang tumpang tindih dan melibatkan berbagai negara. Selain itu, kawasan ini juga merupakan wilayah yang memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Lalu selanjutnya terdapat kekayaan alam di Laut Cina Selatan, yang mana terdapat sekitar 900 triliun kaki kubik gas alam. Lalu menurut American Security Project, perkiraan cadangan gas di Laut Cina Selatan mencapai 266 triliun kaki kubik dan menyumbang 60% sampai 70% dari total cadangan hidrokarbon teritori tersebut. Terdapat 7,7 miliar barel cadangan minyak dan juga terdapat perkiraan bahwa cadangan minyak yang terdapat di Laut Cina Selatan mencapai 213 miliar barel atau hampir 80% dari cadangan minyak Arab Saudi. Departemen Lingkungan dan Sumber Daya Alam Filipina menyebutkan bahwa Laut Cina Selatan memiliki sepertiga dari total keanekaragaman laut di dunia yang berkontribusi terhadap 10% dari total tangkapan ikan di planet bumi. Komoditas yang terkandung seperti ikan layur, makarel, scraper hitam, teri, udang, kepiting, hingga ikan-ikan kecil lainnya. Selain kekayaan sumber daya alam, Laut Cina Selatan berada di jalur perdagangan strategis yang dilalui oleh kapal tanker pengangkut minyak. 50% dari total tanker pengangkut minyak global melewati Laut Cina Selatan, yang mana jumlah ini 3 kali lebih banyak dari terusan Suez dan 5 kali lebih banyak dari terusan Panama, serta lebih dari setengah dari 10 pelabuhan pengiriman terbesar di dunia berlokasi di Laut Cina Selatan. Ketegangan yang terjadi di Laut Cina Selatan antara China dan Filipina, di mana China mengklaim hampir seluruh wilayah kedaulatan Laut Cina Selatan berdasarkan historis yakni catatan sejarah dari dinasti Xia. Klaim atas wilayah ini ditandai dengan adanya 9 dash line atau 9 garis putus-putus, yang mana garis ini memotong zona eksklusif ekonomi sejumlah negara Asia Tenggara, termasuk Filipina. Lalu pada 2013, Filipina mengajukan keberatan atas klaim yang dilakukan oleh China terhadap Laut Cina Selatan kepada Mahkamah Arbitrase, yakni United Nations Convention on the Law of the Sea di Den Haag, Belanda. Dalam gugatannya, Filipina menuding China mencampuri kedaulatan wilayahnya dengan menangkap ikan dan mereklamasi yang bertujuan untuk membangun pulau buatan. Menurut Filipina, Nanday Line ini yang menandai klaim China di Laut Cina Selatan bertentangan dengan kedaulatan wilayah Filipina dan hukum laut internasional. Dan ini merupakan gambaran area Laut Cina Selatan yang diklaim oleh China. Lalu selanjutnya ada peta 9 dash line garis putus-putus yang terdapat di Laut Cina Selatan. Hukum laut internasional memiliki instrumen utama yakni Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau UNCLOS yang diadopsi pada tahun 1982. UNCLOS menetapkan kerangka hukum untuk aktivitas yang berkaitan dengan lautan, batas maritim, hak atas sumber daya, serta perlindungan lingkungan laut. Pada 2016, Pengadilan Arbitrase Internasional memutuskan bahwa China telah melanggar kedaulatan Filipina di Laut Cina Selatan. Mahkamah Arbitrase PBB menyatakan bahwasanya negara China tidak memiliki dasar hukum untuk mengklaim wilayah perairan di Laut Cina Selatan. Dalam putusan yang dikeluarkan Mahkamah Arbitrase juga menyebutkan bahwa reklamasi pulau yang dilakukan oleh China di wilayah perairan ini tidak memberi hak apapun kepada pemerintahan China. Alasannya adalah unsur daratan dalam hukum laut internasional dibagi menjadi beberapa bagian, yakni pulau, karang, dan terumbu. Dalam hal ini, China tidak memenuhi unsur tersebut karena pulau buatan tidak diakui sebagai pulau dalam hukum internasional. Selain itu, Mahkamah Arbitrase menyebutkan tidak adanya bukti sejarah bahwa China menguasai dan mengendalikan sumber daya secara eksklusif di Laut Cina Selatan. Disebutkan pula bahwa China telah menyebabkan kerusakan parah pada lingkungan terumbu karang dengan membangun pulau-pulau buatan. Filipina sebagai penggugat menyambut baik putusan tersebut karena sesuai dengan keberatan atau gugatan yang diajukan oleh Filipina terhadap China. Namun, pemerintah China menolak putusan tersebut dan berargumen bahwa institusi tersebut tidak memiliki yurisdiksi dan China mengatakan bahwa tidak akan menerima, mengakui atau melaksanakan apapun putusan Mahkamah Arbitrase.
Pada tanggal 25 Juli 2016, pihak Filipina setuju untuk menarik tuntutannya di Pengadilan Internasional mengenai sengketa Laut Cina Selatan. Dalam pernyataan bersama yang akhirnya disepakati, ASEAN meminta resolusi damai terhadap sengketa Laut Cina Selatan sesuai dengan hukum internasional, termasuk hukum Laut PBB yang dijadikan rujukan Pengadilan Arbitrase Internasional. Para pihak berusaha untuk menyelesaikan sengketa teritorial dan yurisdiksi mereka dengan cara yang damai tanpa menggunakan ancaman, tetapi melalui konsultasi dan negosiasi yang ramah dengan negara-negara berdaulat secara langsung, sesuai dengan prinsip hukum internasional yang diakui secara universal, termasuk UNCLOS tahun 1982. Langkah penyelesaian untuk mencegah konflik yang berkelanjutan kasus ini adalah melalui diplomasi dan kesepakatan antara ASEAN dan China, di mana negara-negara yang terlibat sepakat untuk mengendalikan diri dari aktivitas yang akan meningkatkan perselisihan dan mempengaruhi perdamaian dan stabilitas di kawasan Laut Cina Selatan. Dan ini merupakan putusan Mahkamah Arbitrase Internasional terhadap kasus Laut Cina Selatan. Dampak dari kasus atau ketegangan di Laut Cina Selatan terhadap internasional, konflik ini berdampak pada keamanan regional dan global, yang mana sengketa di Laut Cina Selatan meningkatkan ketegangan antar negara yang terlibat, yang dapat menyebabkan insiden militer dan meningkatkan risiko konflik bersenjata di wilayah tersebut. Selain itu, ketegangan ini juga dapat mengganggu lalu lintas maritim internasional karena kawasan Laut Cina Selatan merupakan jalur strategis, yakni jalur perdagangan maritim yang penting bagi perdagangan global dan berakibat negatif pada perekonomian global dan stabilitas regional. Ketegangan yang terjadi juga dapat berdampak pada kerjasama regional atau antar negara dan juga menimbulkan dampak negatif pada lingkungan laut. Yang mana dampak negatif ini merupakan jika nanti adanya konflik bersenjata yang terjadi di Laut Cina Selatan. Keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Arbitrase bersifat mengikat karena mendasar pada Konvensi PBB tentang hukum laut yang termaktub di dalam UNCLOS yang ditandatangani oleh pemerintah China dan Filipina. Namun, Mahkamah Arbitrase tidak memiliki kekuatan untuk menerapkan dan memaksa para pihak yang terlibat untuk mematuhi keputusannya. Karena karakteristik dari hukum internasional yakni bersifat sukarela yang berarti sebuah negara hanya dapat terikat dan tunduk pada mekanisme penyelesaian sengketa jika negara tersebut telah meratifikasi atau menyetujui perjanjian atau konvensi terkait. Dalam kasus ini, meskipun China dan Filipina sama-sama menjadi pihak yang menyetujui konvensi PBB tentang hukum laut, namun pada kasus ini China menolak untuk hadir dalam proses arbitrase dan menegaskan bahwa Permanent Court of Arbitration tidak memiliki yurisdiksi atas sengketa tersebut. Meskipun proses arbitrase tetap berjalan dan menghasilkan putusan yang berpihak pada Filipina, tetapi tidak ada mekanisme hukum yang kuat untuk memaksa China mematuhi putusan tersebut. Selain itu, Mahkamah Arbitrase hanya sebagai badan arbitrase yang mengeluarkan keputusan hukum berdasarkan perjanjian internasional. Dewan Keamanan PBB sejatinya dapat menjadi alat untuk menegakkan hukum internasional dengan mengeluarkan sebuah resolusi. Namun, dalam prakteknya, hal ini tidak dapat berlaku dalam kasus Laut Cina Selatan karena China merupakan negara yang memiliki hak veto. Pada akhirnya, realitas politik global menunjukkan bahwa China sebagai negara yang memiliki ekonomi dan militer yang kuat, dalam hal ini apabila mereka mengabaikan konsekuensi internasional, dampak yang mereka dapat tidak begitu signifikan terhadap kebijakan luar negeri mereka. Dalam kasus ini dapat kita lihat bahwa negara-negara khususnya ASEAN sangat berhati-hati dalam mengambil langkah dikarenakan adanya faktor ketergantungan ekonomi dan geopolitik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat instrumen yang mengatur hukum laut internasional, yakni UNCLOS, namun dalam praktiknya terdapat tantangan dari segi geopolitik yang seringkali turut berpengaruh pada upaya penyelesaian sengketa yang adil bagi para pihak. Ketegangan yang terjadi di wilayah Laut Cina Selatan juga mencerminkan kompleksitas bagaimana dinamika geopolitik kawasan Asia Pasifik, di mana kepentingan nasional, klaim historis, dan persaingan kekuatan besar saling beririsan. Laut Cina Selatan bukan hanya penting dari segi strategis dan ekonomi di mana sebagai jalur perdagangan utama dan juga merupakan kawasan yang kaya akan sumber daya alam, tetapi juga menjadi simbol perebutan pengaruh antara Tiongkok dan negara-negara lain. Lalu sikap agresif Tiongkok dalam memperkuat klaimnya melalui pembangunan pulau buatan dan kehadiran militer juga memicu kekhawatiran akan potensi konflik yang terbuka. Sementara itu, negara-negara ASEAN yang juga terlibat dalam sengketa klaim seperti Filipina dan Vietnam menghadapi dilema antara menjaga hubungan ekonomi yang baik dengan Tiongkok atau mempertahankan kedaulatan wilayahnya.
Dan juga penegakan hukum internasional menjadi kunci utama dalam meredam ketegangan di Laut Cina Selatan. Karena hukum laut atau UNCLOS telah secara jelas mengatur batas-batas wilayah laut dan hak-hak negara sehingga seharusnya menjadi dasar dalam menyelesaikan sengketa secara adil dan damai.